kasih dalam Tuhan, selamat bertemu kembali di ibadah online GBI River of Life. Pada hari Minggu ini, kita nanti akan dilayani oleh Pastor Junedi Salim selaku Gembala Sidang GBI River of Life, dan nanti kita akan dilayani juga Sakramen Perjamuan Kudus. Sakramen Perjamuan Kudus merupakan satu peringatan akan pengorbanan Kristus Yesus yang telah Ia nyatakan melalui pengorbanan mencurahkan darahnya untuk menebus dosa-dosa manusia. Bela ini juga menjadi satu peringatan, menjadi satu perenungan bagi kita orang-orang percaya. Sekalipun di tengah pandemi, sekalipun dalam kondisi yang saat ini dibatasi oleh ruang dan waktu, kita percaya bahwa kita tetap bisa melakukan sakramen perjamuan kudus di rumah masing-masing. Pada saat ini, mari kami mengajak kita sama-sama datang dengan hati yang rindu, tentunya untuk memuji, menyembah, memuliakan nama Tuhan melalui praise and worship nantinya. Dan menghimbau, mari kita ambil posisi yang terbaik, sikap hati yang terbaik untuk kita datang dengan kesungguhan hati kita, supaya kita boleh merasakan lawatan dari Tuhan senantiasa. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Salam saudara, kami juga menginformasikan kepada saudara setiap hari Selasa pukul 19.30 GBI River of Life selalu mengadakan pertemuan Bible Talk yang akan memberkati setiap jemaat Tuhan membangun iman jemaat Tuhan. Kami tunggu kehadiran saudara. Tuhan Yesus memberkati. Kami juga menginformasikan kepada Bapak Ibu dan saudara-saudari jemaat GBI River of Life yang ingin dan rindu memberikan persembahan dan perpuluhan, bisa langsung mentransfer ke rekening BCA atas nama GBI River of Life dengan nomor 757 123 4568. Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan. Shalom jemaat Tuhan, Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, jemaat GBI River of Life. Saya kira percaya dimanapun kita berada hari ini, Tuhan Yesus sangat mengasihi kita. Dan mari pada pagi hari yang indah ini, kita mau sama-sama datang ke hadirat Tuhan untuk menaikkan pujian penyembahan kita. Mari Bapak Ibu, kita siapkan hati kita, pikiran kita mau datang ke hadirat Tuhan. Kita mau sama-sama naikkan pujian kita, semua baik. Dari semula telah Kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah, rencana indah telah Kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua baik, semua baik. Apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku, tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah Kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua
Terima kasih Tuhan, Engkau adalah Allah yang luar biasa dalam kehidupan kami. Bahkan seluruh dunia akan sujud menyembah kepadamu Tuhan. Tidak peduli siapapun akan mengakui bahwa Engkau adalah Tuhan, bahwa Engkau adalah Raja yang sangat luar biasa, yang mengasihi, mencintai dan mempedulikan setiap kami Tuhan. Mari Bapak Ibu, kita mau sama-sama belajar pujian ini. Kita mau sama-sama katakan, You are worthy of it all. Bahwa Tuhan sungguh mulia. You are worthy of it all. You are worthy of it all. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. You are worthy of it all. You are worthy of it all. Let's sing it. You are worthy of it all. For from you are all things. For from you are all things. And to you are all things. The glory. Day and night, night and day, let incense arise. Day and night, night and day, let incense arise. Day and night, day and night, night and day, let incense arise. Day and night, night and day, let incense. Day and night, day and night, night and day, let incense arise. Day and night, night and day, let incense arise. You are worthy. You are worthy of it all. For from you are all things. For from you are all things. And to you are all things. You deserve the glory. You are worthy of it all. You are worthy of it all. Yes, Lord. You are worthy of it all. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. For from you are all things. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. For from you are all things. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. Hallelujah. Terima kasih Tuhan, buat kasih-Mu yang luar biasa dalam kehidupan kami, buat cinta-Mu yang luar biasa, bahkan buat berkat-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Sebentar lagi Tuhan,
Kami rindu untuk memuji meninggikan nama-Mu yang hidup. Kami serahkan ibadah kami dari awal pertengahan hingga selesainya ke dalam tangan-Mu. Biarlah Engkau melalui kuat kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan memimpin setiap hati kami, agar apapun yang kami lakukan dalam peribadatan kami boleh menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap untuk memuji meninggikan nama-Mu yang hidup. Mari kita yang percaya, kita mau sama-sama katakan amin. Haleluya. Mari Bapak Ibu yang ada di rumah, dimanapun Anda berada hari ini, kita mau sama-sama memuji Tuhan dengan penuh sukacita. Karena kita yakin dan percaya bahwa Yesus Kristus telah bangkit, bahkan telah naik ke surga, bahkan telah memberikan Roh Kudus sebagai penjaga, pengingat setiap kita hari-hari ini. Mari kita mau sambut Dia sebagai Raja Tuhan kita yang penuh kuasa. Kita mau naikkan pujian ini. Mari kita sambut Sang Raja. Haleluya. Mari kita mau katakan, mari kita sambut Sang Raja. Haleluya. Mari kita puji nama-Nya. Dia yang maha mulia, Dia yang maha mulia, Dia yang maha kuasa. Yesus, Yesus, Yesus nama. Sekali lagi kita mau katakan dari awal pujian ini. Mari kita sambut Sang Raja, amin. Mari kita puji nama-Nya. Dia yang maha mulia, Dia yang maha mulia, Dia yang maha kuasa. Siapa? Haleluya. Kita sama-sama katakan puji Hosana. Puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia nama-Nya. Puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia nama-Nya. Mari kita sama-sama katakan pujian ini dari awal. Mari kita sambut Sang Raja. Mari kita sambut Sang Raja. Mari kita puji nama-Nya. Dia yang maha mulia, Dia yang maha kuasa. Yesus, Yesus, Yesus nama-Nya. Katakan dengan iman kita, puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia nama-Nya, amin. Puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia nama-Nya. Sekali lagi kita sama-sama katakan puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia nama-Nya. Puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia nama-Nya. Mulia namanya, mulia namanya, mulia namanya. Haleluya. Kita yakin dan percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan yang luar biasa, yang sampai hari ini masih menyertai kita melalui kuat kuasa Roh Kudus-Nya, dan mulialah nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Puji nama Tuhan, masih bersemangat Bapak Ibu, amin. Mari Bapak Ibu, saya undang kita semua untuk bangkit berdiri. Kita menaikkan pujian kita. Angkatlah suaramu, puji dan serukan nama Yesus, nama yang bertahta dan berkuasa. Haleluya. Mari kita katakan, angkatlah suaramu, puji dan serukan
Puji nama Tuhan. Mari Bapak Ibu, kita mau sama-sama persiapkan hati pikiran kita. Kita mau sama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita sama-sama datang ke hadirat Tuhan. Haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Buat pengorbanan-Mu, buat cinta-Mu bagi kami. Bahkan buat Roh Kudus yang Kau curahkan bagi setiap pribadi kami Tuhan. Untuk menolong, mengarahkan setiap kami Tuhan. Inilah hidup kami Tuhan. Inilah hati kami Tuhan. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Sama-sama katakan, inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Hati yang menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran, dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Kita sama-sama naikkan pujian ini dari awal. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua, ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Sama-sama kita katakan, inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Sekali lagi dengan kesungguhan hati kita mau sama-sama katakan, inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Selanjutnya kami persilahkan kepada hambanya yang menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Shalom, saudara yang terkasih di dalam Kristus, selamat pagi dan selamat hari Minggu. Kita boleh berjumpa kembali dalam ibadah pagi ini masih secara online. Dan saya mengajak setiap saudara yang terkasih di dalam Kristus pada ibadah pagi ini supaya kita boleh lebih interaktif dengan mengisi live chat
sehingga kami tahu bahwa saudara ikut bersama dengan kami mengikuti ibadah dari awal sampai dengan akhir. Dan jikalau saudara setuju dengan firman Tuhan dan percaya akan firman Tuhan yang disampaikan itu boleh terjadi dalam hidup saudara, saudara boleh tuliskan kata amin di live chat. Haleluya. Nah, sebelum kita memulai ibadah pada pagi hari ini, saya rindu mendoakan setiap saudara. Haleluya. Bapa yang di surga, Tuhan Yesus, Kau melihat setiap tangan-tangan yang terangkat dimanapun mereka berada saat ini juga Tuhan. Kiranya Tuhan Kau bajak hati dan pikiran setiap mereka boleh menjadi tanah yang subur, yang siap Kau taburkan benih firman-Mu. Dan hamba-Mu percaya setiap firman yang disampaikan tidak pernah sia-sia, tetapi selalu menjadi rema dan berkat bagi seluruh jemaat yang terkasih di dalam Kristus. Terima kasih Bapa, Engkau urapi kami semua penuh dengan roh Tuhan. Dan biarlah Tuhan Yesus sendiri yang berkata-kata buat setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita yang siap menerima kebenaran firman Tuhan, mari kita sama-sama katakan amin. Haleluya. Tema pada pagi hari ini yang diambil adalah menunggu waktunya Tuhan. Haleluya. Nah, saudara tahu tentu menunggu, kata menunggu waktunya Tuhan. Menunggu itu tentu adalah satu hal yang mungkin saudara kurang suka. Yang namanya tunggu itu pasti membosankan. Apalagi kalau kita harus menunggu dalam satu antrian, menunggu dalam satu hal ketika kita mungkin saudara yang sekolah, ketika saudara harus menunggu bahwa tentang kelulusan saudara, mungkin saudara akan menjadi dakdikduk apakah saudara lulus atau tidak. Dan saya tahu yang namanya menunggu itu mungkin kedengarannya seperti yang gak enak begitu. Tapi setiap daripada kita tentu harus melewati proses yang namanya menunggu. Karena tidak ada dalam segala sesuatu itu terjadi dengan instan dan semuanya ada waktunya Tuhan. Oleh karena itu kita harus belajar pada pagi ini, kita boleh mengerti semuanya ada waktu Tuhan dan ada bagian kita adalah belajar untuk menunggu. Kita harus sabar dan karena semuanya pada waktunya akan mendatangkan ada waktunya yang terbaik buat setiap saudara dan saya yang datang dari Tuhan. Nah, firman Tuhan yang diambil adalah di Pengkhotbah 3 di ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke 13 atau ayat yang ke 11, ayat yang pertama sampai ayat yang ke 11. Saya akan bacakan firman Tuhan. Demikianlah firman Tuhan. Berikutnya adalah untuk segala sesuatu ada waktunya. Wow. Ayat yang pertama dikatakan untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Ayat yang kedua ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk meninggal, ada waktu untuk menanam, ada waktu untuk mencabut yang ditanam. Ayat ketiga ada waktu untuk membunuh, ada waktu untuk menyembuhkan, ada waktu untuk merombak, ada waktu untuk membangun. Ada waktu untuk menangis dan ada waktu untuk tertawa. Ada waktu untuk meratap, ada waktu untuk menari. Ayat kelima ada waktu untuk membuang batu, ada waktu untuk mengumpulkan batu. Dan ada waktu untuk memeluk dan ada waktu untuk menahan diri dari memeluk. Dan ada waktu untuk mencari dan ada waktu untuk membiarkan rugi. Ada waktu untuk menyimpan, ada waktu untuk membuat. Ayat 7, ada waktu untuk merobek dan ada waktu untuk menjahit. Ada waktu untuk berdiam diri dan ada waktu untuk berbicara. Ada waktu untuk mengasihi, ada waktu untuk membenci, ada waktu untuk perang dan ada waktu untuk damai. Apakah untung pekerja dari yang dikerjakannya dengan berjerih payah? Ayat 10, aku Tuhan telah melihat pekerjaan yang diberikan Allah
kepada anak-anak manusia untuk melelahkan dirinya. Ayat 11. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai dengan akhir. Haleluya. Ketika saudara berdoa, bukan berarti Tuhan kalau tidak menjawab, bukan berarti Tuhan tidak mendengar setiap doa saudara. Bukannya Tuhan tidak sanggup untuk menolong saudara, atau Tuhan tidak sanggup mengangkat hidup saudara. Tetapi ada kalanya Tuhan izinkan kita masuk di dalam ruang tunggu, supaya melewati semuanya itu, rencana Tuhan digenapi dalam hidup saudara, sehingga pada akhirnya semuanya itu akan indah pada waktunya di dalam Tuhan. Yang mengerti katakan amin. Hal yang kita perlu lakukan adalah sabar menunggu waktunya Tuhan. Bagian daripada kita adalah kita mau terus sabar menunggu waktunya Tuhan yang terbaik yang Tuhan berikan buat setiap saudara. Artinya ada proses yang harus kita alami. Ada waktunya ketika kita menunggu di ruang tunggu. Saya katakan ruang tunggu. Memang menunggu di ruang tunggu itu mungkin kelihatannya nggak enak, membosankan. Bisa mungkin saudara kalau menunggu satu kabar, satu hasil, mungkin laporan, ya, saudara akan deg-degan dan lain sebagainya. Saya percaya menunggu itu mungkin hal yang tidak enak. Tetapi setiap anak-anak Tuhan, setiap daripada kita pasti akan masuk di dalam ruang tunggu. Sehingga ketika diproses, diizinkan oleh Tuhan, maka pada waktunya setiap respon kita menentukan hasil yang keluar maupun waktu yang akan digenapi oleh Tuhan. Yang setuju dengan saya katakan amin. Saya percaya bagi Tuhan tidak ada waktu yang terlambat. Katakan terlambat. Karena bagi Tuhan segala sesuatu waktu itu adalah pas dan tidak pernah terlambat. Suatu kali saudara di dalam Alkitab dicatat, saudaranya Marta yang dikenal sebagai Lazarus, ketika ia sakit, mereka memberitahukan kepada Yesus bahwa saudaranya Marta atau Maria itu sedang sakit. Di dalam Alkitab mencatat bahwa Yesus sengaja tinggal 2 hari lagi lamanya. Dan sampai akhirnya ketika Yesus datang, Lazarus sudah meninggal. Dan apa yang menjadi penyataan daripada Marta dikatakan, Marta berkata kepada Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, sekiranya Engkau datang pada hari itu, maka Lazarus tidak akan mati. Sehingga dalam satu penyataan Marta, dia adalah menyatakan dengan rasa kecewa bahwa kalau Tuhan ada pada waktu itu, pasti Lazarus itu tidak akan mati. Sedangkan waktunya Tuhan pada pagi ini yang kita belajar adalah kairos, waktunya Tuhan itu bersifat kekal, tidak ada batas. Artinya baik dulu, sekarang, dan yang akan datang, itu waktunya Tuhan adalah tidak terbatas. Tuhan sanggup mengadakan mujizat di dalam segala waktu. Haleluya. Nah, Tuhan cuma tanya kepada Marta, percayakah engkau akan hal ini? Haleluya. Nah, Marta menjawab, saya percaya bahwa engkau adalah Mesias, engkau akan membangkitkan orang-orang mati pada nantinya ketika engkau datang. Tetapi yang Yesus maksud bukanlah demikian. Yang Yesus maksud adalah, akulah kebangkitan dan hidup. Haleluya. Di dalam ayat 25 di Yohanes 11 ayat 25 dikatakan, jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya padaku, ia akan hidup walaupun ia mati. Seringkali manusia menilai waktu, kadang-kadang kita bergumul ketika kita belum dijawab. Kita merasa seperti ini udah batas waktu yang terakhir yang harus Tuhan jawab. Kalau Tuhan tidak tolong saya mungkin sudah menyerah dan lain sebagainya.
ada waktunya yang Tuhan izinkan buat setiap anak-anak Tuhan untuk masuk di dalam ruang tunggu. Nah, nanti kita akan belajar kenapa kita diizinkan ada di ruang tunggu. Tetapi pada pagi hari ini yang saya mau sampaikan adalah bagian kita adalah selalu sabar menunggu waktunya Tuhan, selalu menaruh harapan kita kepada Tuhan. Dan saya mau katakan pada pagi ini, setiap doa daripada kita, Tuhan tidak pernah tidak mendengar. Kalau belum dijawab, bukan berarti Tuhan tidak bisa menolong kita atau Tuhan tidak mendengar setiap doa kita, apalagi seruan doa-doa daripada setiap kita. Karena saya katakan, setiap seruan doa kita Tuhan pasti mendengar. Cuma ada waktu ya Tuhan izinkan hal itu terjadi karena supaya kita masuk di dalam ruang tunggu, karena ada rencana yang mau digenapi dalam hidup saudara. Saudara harus mengerti akan hal itu. Yang setuju dengan saya katakan amin. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Sekalipun engkau melihat sepertinya tidak tertolong, mati sekalipun, jikalau kita percaya, firman Tuhan katakan, percayakah engkau akan hal ini? Jikalau kita percaya, saya percaya, Tuhan akan membuat yang mati menjadi bangkit. Itu terjadi pada Lazarus. Ketika Yesus suruh mereka, ayo mereka ke kubur, mereka katakan, Lazarus sudah terbaring 4 hari lamanya, bahkan sudah mengeluarkan bau. Tetapi buat Tuhan tidak ada yang mustahil, karena bagi Tuhan segala waktu itu adalah tidak terbatas. Haleluya, berarti katakan amin. Dan ada waktunya kita untuk sabar, untuk menunggu waktunya Tuhan. Suatu kali ada kisah dalam firman Tuhan, ada pernikahan di Kana. Ketika hari yang ketiga, anggur yang mereka dapati itu habis. Kemudian ibu daripada Tuhan Yesus datang pada Yesus, dia katakan anggur habis, dia minta mau diadakan mujizat. Tetapi apa jawab Yesus? Yesus katakan belum tiba waktuku. Tetapi ibu itu katakan kepada pelayan-pelayan, engkau lakukan apa yang dia suruh. Ada waktunya bagi setiap kita untuk melakukan apa yang Tuhan suruh. Ketika mereka disuruh mengisi 6 tempayan yang ada dengan air, maka mereka melakukannya. Dan ketika setelah mereka mengisi, mereka memanggil, ketika Yesus suruh menyedok setiap air yang ada di anggur itu untuk memberikan kepada pemimpin pesta untuk mencicipi. Namun apa yang terjadi ketika pemimpin pesta mencicipi itu? Mereka mendapati air berubah menjadi anggur. Bahkan bukan anggur yang biasa, Alkitab mencatat anggur yang terbaik. Artinya ketika kita sabar menunggu waktunya Tuhan, kita taat, kita setia melakukan apa yang Tuhan suruh, maka itu menentukan setiap respon kita, menentukan hasil akhir daripada waktu Tuhan digenapi. Respon daripada setiap anak-anak Tuhan menentukan mujizat itu terjadi. Yang setujukan dengan saya katakan amin. Oleh karena itu hari ini, pagi ini, apapun yang saudara alami, apapun yang saudara gumulkan, ketika saudara belum dijawab doanya, bukan berarti Tuhan tidak mendengar, tetapi ada bagiannya yang Tuhan izinkan, sehingga ada bagian kita juga yang harus kita lakukan. Haleluya. Nah, pagi ini kita belajar ada 3 hal apa yang harus kenapa kita diizinkan masuk di dalam ruang tunggu. Haleluya. Yang pertama adalah supaya karakter daripada setiap kita diubahkan oleh Tuhan menjadi serupa seturut dengan karakter Kristus. Haleluya. Dan bukan hanya karakter saja, tetapi hati setiap saudara juga mau diubahkan oleh Tuhan sehingga menjadi hati yang seperti hatinya Kristus. Pada pagi ini yang mau dibentuk oleh Tuhan, katakan amin. Haleluya. Saudara ingat tentang Yusuf. Ketika Yusuf mendapat visi, mimpi daripada Tuhan, untuk digenapi visi itu Yusuf memerlukan 13 tahun dalam hidupnya sehingga visi itu digenapi. Bahkan dalam perjalanan Yusuf sepertinya dalam hidup dia itu tidak mendukung apa yang Tuhan sudah janjikan dalam hidup dia. Yusuf ditangkap oleh kakak-kakaknya, saudaranya. Yusuf dibuang di dalam sumur. Kemudian Yusuf dijual sebagai budak. Dan Yusuf mengalami banyak hal, bahkan dipenjara dan lain sebagainya. Tetapi pada akhirnya
Yusuf itu boleh menjadi orang yang terpercaya nomor 2 di Mesir. Dan waktu ketika itu saudaranya mengalami kekurangan, pada saat itu ada masa mungkin paceklik, mereka meminta tolong di Mesir. Dan mereka tidak mengenal Yusuf, tetapi Yusuf mengenal setiap saudara-saudara mereka. Nah, apa yang di dalam ruang tunggu itu, apa yang diproses oleh Tuhan diizinkan? Yusuf adalah seorang yang teguh, tegar. Yusuf adalah seorang yang tidak sakit hati. Bahkan ketika saudaranya terbukti, ketika saudaranya datang meminta tolong, Yusuf bahkan mengasihi saudara-saudara mereka. Yusuf bahkan ketika dikhianati, dia tidak membenci setiap saudara mereka. Bahkan dia memberkati mereka. Nah, ini yang harus kita lakukan. Kadang Tuhan izinkan kita di ruang tunggu karena ada maksud Tuhan yang terbaik buat setiap kita. Ketika Daud diurapi Nabi Samuel, di waktu umur 13 tahun, ada waktu 13 tahun sejak diurapi Nabi, Daud baru menjadi raja. Ada waktu menunggu. Nah, pagi ini kita belajar apa yang di ruang tunggu dalam hidup saudara. Waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik. Bangsa Israel ketika dia berjalan 40 tahun, pada jarak kalau ditempuh, mungkin kalau kita lihat di Google, dari Mesir sampai Israel, Yerusalem atau Kanaan, mungkin saudara berjalan itu mungkin akan habis mungkin 1 bulan atau 1 tahun paling lama. Alkitab mencatat mereka 40 tahun keliling di padang gurun. Dan ketika mereka sampai di tanah Kanaan adalah generasi berikut. Kenapa hal itu terjadi? Karena ketika mereka ada dalam waktu penantian, masa ruang tunggu, dicatat dalam Alkitab, walaupun mereka melihat banyak sekali mujizat yang mereka alami, tapi dicatat bahwa bangsa ini adalah bangsa yang tegar tengkuk. Bangsa yang ketika mereka sudah melihat mujizat demi mujizat, tapi mereka masih bersungut-sungut selalu kepada Tuhan. Bahkan mereka dalam firman Tuhan katakan lebih baik mereka menjadi budak di Mesir. Padahal ada rencana yang indah Tuhan buat setiap mereka, yaitu membawa mereka menuju satu tempat di mana supaya mereka boleh diberkati dengan berkat Tuhan yang luar biasa. Haleluya, mengerti katakan amin. Alasan yang kedua, Tuhan izinkan kita ada di ruang tunggu menunggu jawaban. Dan waktunya Tuhan digenapi adalah karena Tuhan mau daripada setiap kita memiliki iman yang percaya kepada Dia seutuhnya. Yang mau katakan amin. Ketika Tuhan Yesus tanya Marta, percayakah engkau akan hal ini? Ini berbicara Tuhan mau setiap daripada kita percaya kepada Dia seutuhnya, bukan setengah-setengah. Percaya kepada Dia seutuhnya berbicara adalah percaya kepada Tuhan akan kuasanya, percaya akan janji firman Tuhan pasti digenapi dalam hidup saudara. Artinya apapun yang terjadi ketika belum dijawab, apakah kita tetap memiliki iman percaya kepada Tuhan yang selalu pasti menggenapi firman Tuhan di dalam hidup saudara? Yang setuju katakan amin. Haleluya. Nah, alasan yang ketiga adalah karena Tuhan mau daripada setiap kita terus bertekun di dalam doa dan mengandalkan Dia sampai waktunya Tuhan digenapi, sampai pergumulan saudara dijawab oleh Tuhan. Ini berbicara tentang kesetiaan dan berbicara tentang ketaatan. Apakah ketika kita belum mendapat jawaban dari Tuhan, ketika waktunya Tuhan belum tiba, apakah kita tetap setia, bertekun, berharap kepada Dia? Haleluya. Dan apakah kita tetap taat melakukan apa yang Tuhan suruh kita lakukan di dalam hidup kita, walaupun kita belum melihat tanda-tandanya? Haleluya. Ini yang Tuhan mau. Kenapa kita dibawa di dalam ruang tunggu? Kenapa kita harus menunggu? Karena ada proses yang Tuhan izinkan. Dan saya percaya apapun respon saudara, itu yang akan menentukan waktu Tuhan digenapi. Dan saudara, mujizat saudara akan terima di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Ketika saudara berada di dalam ruang tunggu,
Maka respon daripada setiap jemaat yang terkasih dalam Kristus, yaitu respon kita semua, menentukan apa yang akan kita terima. Respon daripada setiap kita menentukan waktunya Tuhan digenapi dalam hidup saudara. Yang mengerti katakan amin. Maka pesan firman Tuhan yang pertama ketika kita ada di ruang tunggu adalah teruslah menabur. Karena ketika engkau menabur, pada waktunya engkau akan menuai. Di dalam Galatia 6 ayat yang ke-8 dikatakan, sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Artinya setiap kita kalau menabur dosa, melakukan hal yang tidak berkenan kepada Tuhan, maka kita pasti menuai kebinasaan. Tetapi ketika kita menabur dalam roh, hidup dalam kebenaran, hidup yang mau dipimpin oleh Tuhan, hidup yang berjalan dalam kebenaran firman Tuhan, maka ia akan menuai, yaitu hidup yang kekal dari roh itu. Karena daging lemah, tetapi roh kita adalah penurut. Haleluya. Yang mengerti katakan amin. Di dalam Galatia 6 ayat yang ke-9, firman Tuhan katakan, janganlah kita jemu-jemu berbuat baik. Apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Artinya kita harus melakukan yang baik, terus tidak jemu-jemu melakukan yang baik. Karena pada akhirnya kita akan menuai yang baik. Di dalam firman Tuhan dalam Amsal dikatakan, orang yang memberi minum akan diberi minum, orang yang memberi berkat akan diberi kelimpahan. Oleh karena itu selama masih ada kesempatan, waktu kita ada di ruang tunggu menunggu jawaban Tuhan digenapi, teruslah menabur, melakukan apa yang baik dan berkenan di hadapan Tuhan. Yang mau katakan amin. Kadangkala ketika kita menabur, mungkin ada satu masa kita belum bisa melihat apa yang sudah kita tabur. Artinya kita belum bisa menuai apa yang sudah kita tabur. Sepertinya itu tidak tidak tumbuh. Tapi saya mau katakan, setiap yang kita tabur itu pasti tumbuh di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setiap yang kita tabur pasti kita akan menuai. Oleh karena itu taburlah yang baik. Mari kita ambil komitmen untuk senantiasa mau tabur yang baik. Ketika kita ada di ruang tunggu, ketika kita hari-hari ini, yang mau bersama dengan saya katakan amin. Suatu kali mungkin saudara bisa lihat, saya ambil tanaman. Ada tanaman bambu yang jenis-jenis tertentu. Ya, kita tahu bambu ya. Jenis-jenis tertentu itu, bambu itu ketika ditanam dari yang muda, mungkin kita akan melihat pertumbuhan bambu itu akan lambat. Kita tabur, kita tanam, tapi seperti akan lambat. Tetapi ketika masanya, waktunya tiba, ketika dia sudah berakar, mendapat air yang cukup, tertanam dengan kuat, maka dalam ketika kita melihat di Google, kita bisa searching, maka pertumbuhan daripada bambu itu sendiri, ada jenis-jenis tertentu ketika dia sudah pada waktunya dia akan tumbuh. Dia akan tumbuh, bahkan dicatat ada yang bisa tumbuh 100 cm atau kurang lebih 1 meter di dalam 1 hari. Haleluya, hal yang luar biasa. Nah, ada juga tentang pohon, tentang korma. Saudara tahu korma itu ketika mereka tanam di padang gurun, maka dari biji korma itu ketika dia tanam di pasir, mereka selalu menaruh batu di atasnya untuk mendapatkan pohon korma yang terbaik. Kenapa mereka taruh batu di atas korma? Ini adalah korma, dia taruh batu di atasnya. Karena ketika dia dapat batu, berarti korma itu butuh proses di ruang tunggu itu. Dia akan numbuh akarnya ke bawah sampai mendapati sesuatu yang kuat untuk mendapati air di bawah tanah tersebut. Sehingga ketika dia sudah kuat,
Dia akan mempunyai tenaga untuk mendorong, untuk tumbuh ke atas, mendorong batu itu ke samping, sehingga dia akan tumbuh menjadi pohon korma yang kuat. Saudara tahu kalau pohon korma yang kuat, ketika kita searching, kita bisa searching di Google, kita akan dapati sekali berbuah bisa 1 tandan, ada yang ditulis 30-an kilo besarnya. Tetapi untuk mendapati satu pohon korma yang kuat, ada waktunya. Kadang seperti yang ditabur, yang ditanam itu tidak kelihatan. Padahal bukan berarti dia tidak tumbuh, tetapi sebenarnya dia sedang tumbuh, berakar di bawah untuk mendapati air yang banyak, sehingga akan memberikan kekuatan untuk dia menumbuh ke atas untuk menjadi satu pohon yang kuat. Begitu juga kita, ketika kita menabur yang baik, mungkin sepertinya nggak kelihatan apa-apa, tapi saya mau katakan sebenarnya itu sedang bekerja, itu sedang bertumbuh. Dan ada waktunya Tuhan. Ketika waktu Tuhan tiba, maka apa yang kita tabur itu akan kita tuai dengan instan ketika waktunya Tuhan tiba. Tetapi ada proses yang kita harus lewatin, yaitu prosesnya di dalam Tuhan. Haleluya. Oleh karena itu pesan yang pertama, sekali lagi saya sampaikan, teruslah menabur. Yang mau katakan amin. Pesan firman Tuhan yang kedua adalah pergunakan waktu yang ada dengan tidak sia-sia. Haleluya. Nah, di dalam Efesus 5 ayat yang ke-15, demikianlah firman Tuhan. Karena itu perhatikan dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Ayat 17, sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Jadi hari-hari ini yang Tuhan mau di dalam ruang tunggu ini, menunggu kedatangan Tuhan Yesus. Jangan kita habisi waktu kita untuk hal-hal yang sia-sia, yaitu hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan, yaitu hal-hal yang mungkin saudara lakukan yang menghabiskan waktumu setiap hari hanya untuk hal-hal yang tidak bermanfaat. Tapi saudara tidak pernah pakai waktu yang ada dengan seksama, yaitu seperti merenungkan firman Tuhan, membangun satu hubungan pribadi dengan Tuhan yang lebih lagi, sehingga kita boleh mengerti dan mengenal Tuhan. Haleluya. Yaitu mengerti kehendak Tuhan yang akan Tuhan lakukan dalam hidup saudara. Ini yang menjadi pesan firman Tuhan buat setiap kita. Karena hari-hari ini kita semua juga berada di dalam ruang tunggu, menunggu waktunya Tuhan, yaitu waktu harinya Tuhan. Saya percaya, saya doakan jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, jemaat khususnya GBI River of Life, adalah jemaat yang mengasihi Tuhan. Bila kita perhatikan hari-hari ini hidup kita, apakah kasih mula-mula Tuhan itu selalu ada pada kita? Saya percaya kalau kasih itu ada pada kita dan kasih itu tidak dingin, maka kasih yang ada, kasih Kristus yang ada dalam hidup kita, itu akan mengimpartasikan kasih itu kepada orang-orang di sekitar kita. Sehingga hari-hari ini yang Tuhan mau adalah waktu yang kita pakai bukan waktu yang sia-sia, tapi waktu yang mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan. Bagaimana kita bisa mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan kalau kita tidak pakai waktu kita untuk membangun satu hubungan pribadi dengan Tuhan yang secara intim, yaitu memuji, menyembah, berdoa, membaca firman Tuhan. Haleluya. Yang mau katakan amin. Pagi ini saya mengajak setiap saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita pergunakan waktu yang ada. Kita boleh membangun manusia ilahi, yaitu karakter Kristus yang terus ada di dalam kita, sehingga pada waktunya kedatangan Tuhan Yesus, dia dapati saudara adalah jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, yang tidak bercacat dan tidak bercela, yang mengerti akan kehendak Tuhan, yang berkenan kepada dia. Haleluya. Mari kita tundukkan kepala dan saya akan berdoa untuk saudara. Bapa yang di surga, terima kasih buat berkat-Mu pada pagi hari ini, buat firman-Mu yang sudah mengajar kami, yang menegur kami. Ajar kami senantiasa bukan hanya jadi pendengar, tapi menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan.
Terima kasih Bapa, Engkau memberkati setiap mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita semua yang diberkati, katakan amin. Haleluya. Seluruh jemaat yang terkasih di dalam Kristus, seperti biasa di awal bulan, pada bulan ini, bulan Juli 2021, kita boleh mengadakan sakramen perjamuan kudus, di mana kita boleh memperingati kematian Kristus yang sudah menebus setiap saudara, sehingga saudara yang percaya kepada Dia boleh menerima keselamatan. Haleluya. Nah, di dalam firman Tuhan di dalam 1 Korintus 11 dikatakan, barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Ayat 28, karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Nah, saya mengajak setiap saudara pada pagi ini, sebelum kita menerima masuk dalam sakramen perjamuan kudus atau menerima roti dan anggur sebagai tubuh dan darah Kristus, mari saya mengajak supaya setiap kita boleh mengintrospeksi diri. Kalau sekiranya Tuhan mengingatkan kita akan dosa kita, apapun kesalahan kita, baiklah sebelum kita masuk dalam itu, kita boleh minta ampun, kita berdoa dan kita minta ampun kepada Tuhan. Saya mengajak setiap saudara boleh mengangkat dua tangan dan mari kita berdoa. Haleluya. Bapa, Kau ampuni setiap kami, Kau layakkan setiap umat-Mu, jemaat-Mu, kami semua boleh layak menerima anggur dan roti sebagai perjamuan kudus pada pagi hari ini, memperingati akan kematian Engkau yang sudah menyelamatkan setiap kami. Terima kasih Bapa, ampuni kami Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang siap menerima anggur dan roti sebagai tubuh dan darah Kristus. Mari kita sama-sama katakan amin. Haleluya. Mari kita mempersiapkan roti dan anggur kita di tangan kita masing-masing pada pagi hari ini. Haleluya. Sebab apa yang kuteruskan kepadamu, aku telah terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, ia mengambil roti. Mari angkat roti di tangan kita tinggi-tinggi, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Katakan amin. Mari kita makan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih. Demikian juga ia mengambil cawan. Sesudah makan, mari kita angkat cawan tangan kita tinggi-tinggi. Sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah anggur yang atasnya kita mengucap syukur adalah persekutuan kita dengan darah Kristus? Mari jemaat katakan amin. Mari kita minum di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita ucapkan terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Buat pagi ini Kau sudah menembus setiap kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita semua yang diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin. Haleluya. Saya mengajak setiap saudara boleh mengangkat kedua tangan, dan saya akan berdoa untuk setiap saudara. Bapa, Kau melihat setiap tangan-tangan yang terangkat,
saat ini dimanapun mereka berada. Kiranya Tuhan, Kau memberkati setiap keluarga-keluarga yang ada. Kau memberkati keluar masuk mereka. Kau memberkati mereka yang berusaha, yang bekerja. Kau berkati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kau berkati kalau dia seorang imam di dalam keluarga. Kau pimpin dia, Kau pakai dia di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kalau ia seorang ibu di dalam rumah tangga, jadikanlah dia sebagai penolong yang sepadan, yang setia, serta yang luar biasa untuk setiap anak-anaknya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kalau mereka yang sekolah, kiranya Tuhan Kau memberikan mereka hikmat, sehingga mereka boleh menjadi anak-anak yang berprestasi di sekolah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau memberkati seluruh jemaat yang terkasih di dalam Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, diberkatilah Engkau. Katakan amin. Haleluya. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Mari, seluruh jemaat yang terkasih di dalam Kristus, sebelum mengakhiri ibadah pada pagi hari ini, saya mengajak setiap saudara boleh mengangkat kedua tangan untuk terima berkat dan pengurapan dari Tuhan. Jemaat yang terkasih di dalam Kristus, khususnya jemaat GBI River of Life dan seluruh pelayan Tuhan, mari terimalah berkat, damai sejahtera, sukacita yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa yang di surga melalui persekutuan yang indah dengan Roh Kudus dan melalui anaknya yang tunggal Yesus Kristus menyertai saudara mulai hari ini sampai Maranatha, kekal selama-lamanya. Percaya dan sudah menerima berkat secara iman, mari kita sama-sama katakan amin. Haleluya. God bless you all and happy Sunday. All my life you have been faithful. All my life you have been so